Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Kembali malam hari ini kita mengikuti renungan rohani Susyanim. Karena itu mari malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu agar jadi kekuatan dalam kerohanian kami, agar kami semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kembali malam hari ini saya mengangkat judul tentang My Heart ya, tentang satu ayat yang tentu tidak asing, yang sering kali saya ulang-ulang dalam judul renungan My Heart ini ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu hal yang menarik ya, yang akan kita renungkan malam hari ini tentang menjaga hati ini Bapak Ibu ya. Saya mau bawa kita lihat di dalam Kisah pasal 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11 firman Tuhan berkata begini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dikatakan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat ada orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan hatinya itu lebih baik ya, hatinya itu lebih baik karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari ya, seperti kita setiap hari menerima renungan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman ini yang akan membuat hati kita itu jadi lebih baik di hadapan Tuhan ya, bukan hati yang tidak benar, hati yang keras ya. Karena dalam ayat-ayat yang akan kita baca selanjutnya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka menerima firman ya. Mereka yang menegarkan hatinya yang keras ya. Mari kita buka di dalam Kisah 19 ayat 8. Kisah 19 ayat 8 firman Tuhan berkata, selama 3 bulan ya, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9 dikatakan begini, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat ada orang-orang yang tadi tidak suka dengar firman Tuhan, malahan mereka mengeraskan hati. Ya, dikatakan mereka yang tegar hatinya, yang keras, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, hati yang seperti ini yang tidak baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menerima firman Tuhan. Ya, ada satu contoh yang akan kita lihat ya, kenapa sampai hati itu jadi keras, hati itu jadi tegar, tidak mau dengar firman. Kita lihat satu contoh di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima ya. Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari kisah ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dapat mempelajari ketika firman itu disampaikan ya,
Apa yang membuat hati itu menjadi tegar? Hati itu jadi keras ya, tidak mau mendengarkan firman-Nya. Ketika firman disampaikan, firman Tuhan mencatat kondisi hati pada waktu itu, hati Kain sedang ada dalam hati yang panas. Dia sedang ada dalam kemarahan hatinya, sehingga sekalipun firman disampaikan, sekalipun renungan kita dengarkan, tetapi ketika hati kita ada dalam hati yang panas ya, hati yang marah, hati yang sedang dalam keadaan tidak baik, ya tidak mau menerima firman, ya. Ini yang membuat orang-orang banyak ya menolak kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatinya menolak karena ada dalam keadaan panas hati. Sehingga kalau kita ikuti terus pembacaan ayat tentang Kain dan Habel ini, ya, sampai Kain tidak mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga ini yang terjadi dalam kehidupan manusia, terjadi pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh manusia ya. Ini yang terjadi ketika hati itu tidak mau menerima firman. Jadi hati-hati ketika hati kita tidak jaga dengan baik. Karena ketika hati ini tidak dijaga dengan baik sekalipun ya, kita merasa kita sedang baik-baik saja. Tetapi hati yang tidak dijaga dengan baik, dikatakan dosa itu mengintip. Dia menunggu celah untuk masuk ke dalam hati saya dan saudara. Dan ketika tidak ada firman yang menjaga hati kita, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika tidak ada firman yang menjaga hati kita, maka dosa itu masuk ke dalam. Dan akibatnya, ya, di dalam Yakobus pasal 1, ya. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Lalu dikatakan ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Artinya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika tidak ada firman yang tertanam dalam hati kita, maka tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Karena ketika firman itu tertanam dalam hatimu, dia akan menjaga hati kita untuk dapat menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Oleh karena itu, mari jaga hatimu dengan menaruh firman dalam hati, ya. Kata firman Tuhan dikatakan, "Firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa." Ya, oleh karena itu mari biar setiap renungan-renungan yang setiap hari, mari saudara, setiap hari ikuti renungan, karena firman itu akan menjaga hati saya dan saudara supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran firman, untuk supaya jiwa saya dan saudara dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita malam hari ini. Kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang masih ada dalam Tuhan, kejahatan-kejahatan di hadapan-Mu. Mungkin karena kami menyimpan amarah, kami menyimpan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dalam hati kami. Oleh karena itu malam hari ini setelah kami mendengar firman-Mu, biar apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan, amarah, iri hati, dengki, apapun hal itu, semua sampai ada dalam hati kami. Kami mau buang dan kami mau isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang berkenan, kudus, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati kami semua umat-umat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan renungan ini. Dan biarlah kami menjadi umat-umat pilihan Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan ini dengan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.